Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hejiril Minur Salim dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2021. Di sini saya izin menjelaskan hasil praktikum pemrograman web untuk acara ke-8 dengan judul ArcGIS API for JavaScript Fundamental. Nah, di sini langsung saja saya paparkan dan jelaskan. Untuk langkah yang pertama yaitu mendownload ArcGIS API, lalu untuk mengekstrak dan login pada localhost, lalu membuka file ini JS dan lanjut untuk mulai pada kustomisasi coding yang ada pada tiap-tiap langkah dan tiap-tiap tahap. Di sini terdapat 20 tahap, di mana pada setiap jenis tahap kustomisasi dan editing, yaitu untuk menampilkan beberapa jenis tampilan yang berbeda. Untuk tahap yang pertama, yaitu My First Map dengan reference CSS and API. Di sini langsung saja saya buka untuk source code nomor 1. Ini file ini GIS-nya yang telah dibuka. Lalu pada My First App, di sini dengan keterangan padding-nya 0, lalu margin 0, height and width-nya 100%. Nah, di sini untuk name-nya yaitu viewport dan ini di sini terdapat link JS-nya. Lalu untuk menampilkan map awal, di sini menggunakan besaran zoom sebesar 13. Lalu untuk menampilkan view div, new map view, langsung saja saya buka melalui indeksnya untuk My First Map yang pertama. Di sini langsung saja open link in new tab. Nah, di sini untuk tampilan map yang ada. Di sini menampilkan wilayah Oman di sebelah timur United Arab Emirates atau UEA. Lalu lanjut pada tahap kedua, bagian kedua, yaitu My First Scene. Nah, di sini menggunakan base map topo vector dan untuk ground-nya yaitu world elevation. Nah, di sini untuk X-nya 57,5, Y-nya 23 dan Z-nya 45.000 untuk longitude, latitude, dan altitude. Di sini untuk linknya dan masih sama menggunakan padding 0, margin 0, lalu height dan width-nya 100%. Di sini langsung saja saya tampilkan. Saya menggunakan Google Chrome untuk media platformnya. My First Scene. Nah, di sini untuk loading. Masih loading. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak serak. Di sini sudah tertampil seperti memberikan kesan 3D pada setiap
bentuk lahan atau cekungan pada permukaan bumi yang ada, seperti karst, pegunungan, dan lain-lain. Di sini menampilkan wilayah yang sama, yaitu pada wilayah Oman, wilayah negara bagian Oman. Lalu lanjut pada bagian yang ketiga, untuk source code-nya yaitu basemap Google. Nah, di sini masih sama untuk padding, margin, height, and width-nya dengan padding 0, margin 0, height-nya 100%, dan width-nya 100%. Di sini dengan judul basemap Google. Untuk zoom-nya sebesar 15 dan untuk senternya 39,82 sama 21,42. Mohon maaf suara saya sedang kurang 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 lantang. Di sini langsung saja saya tampilkan untuk basemap Google-nya pada nomor 3. Nah, di sini sudah tertampil untuk tampilan map menggunakan basemap Google. Di sini menampilkan wilayah Mekah, Masjidil Haram pada negara Saudi Arabia pada Asia Barat. Di sini terdapat beberapa jaringan jalan yang cukup kompleks dengan toponiminya sesuai dengan bahasa yang ada pada negara tersebut. Langsung lanjut saja pada source code yang keempat, yaitu untuk menambahkan CSV layer. Nah, di sini masih sama untuk keterangannya, padding, margin, height, width-nya. Nah, lalu di sini menggabungkan basemap Google yang telah dibuat tadi, lalu dengan layer CSV layer. Nah, di sini basemapnya topo, lalu untuk kontennya view div dengan zoom sebesar 2, besaran zoom sebesar 2, dan untuk senternya itu 140 dan 20. Nah, untuk basemap, keterangan basemap selanjutnya yaitu menggunakan satelit. Untuk posisi atau lokasi basemap Google-nya yaitu bottom right. Di sini terdapat URL earthquake yang tertera pada layar. Mungkin langsung saja saya tampilkan untuk hasil nomor 4, CSV layer. Di sini menampilkan titik-titik pusat gempa atau paling banyak berpotensi dan paling banyak terjadi di area yang telah ditandai oleh titik-titik yang ada. Misal pada area bagian selatan Pulau Jawa, selatan Pulau Nusa Tenggara, dan area yang paling banyak yaitu pada kawasan Asia Pasifik. Lanjut saja saya tampilkan untuk nomor 5. Nah, di sini nomor 5 ini adalah untuk add map image layer. Kita menambahkan add image dengan judul map image layer, dan untuk base mapnya ada base map gallery, base map toggle, dan menambahkan map image layer tersebut. Di sini keterangannya masih sama, yaitu untuk keterangan variabel mapnya base map yaitu topo dan dengan kontainer view div. Di sini terdapat 3 URL. Pada bagian toggle base map, di sini menggunakan untuk kelanjutannya satelit pada tampilannya. Lalu base map Google-nya ini
saya letakkan pada posisi bottom right. Langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini sudah muncul untuk toggle base map-nya. Di sini terdapat zoom in dan zoom out. Nah, di sini tertampil untuk sampel area yang terdefinisi. Ini untuk pergerakan angin ataupun arus laut, bisa juga untuk pergerakan lempeng pada negara yang eh, tertera. Lanjut untuk nomor 6, bentar saya geser. Untuk nomor 6 yaitu add feature layer. Di sini pada keterangan padding, margin, dan height and width-nya masih sama. Di sini untuk keterangan add layer-nya. Lalu pada toggle base map juga masih sama, masih digunakan. Di sini untuk menampilkan map Sudan, negara Sudan. Mungkin langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini sudah tertampil dan terpusat pada negara Sudan. Di sini terdapat polygon area dan terdapat batas-batas wilayah. Lalu lanjut pada nomor 7 atau tahap ke-7 untuk menampilkan feature layers order. Kurang lebih masih masih sama seperti sebelumnya, tetapi di sini menampilkan polygon lines point. Terdapat ketiga jenis data yang ditambahkan. Di sini untuk posisinya pada base map toggle juga masih sama, yaitu bottom right. Ini untuk judulnya feature layer order, dan langsung saja saya running. Nah, di sini saya menampilkan untuk pada bagian line, lalu area, yang seperti tadi, seperti awal, area, line, dan point. Oke, lanjut nomor 8, yaitu pada labeling. Geser. Pada labeling juga pada layer menampilkan earthquake atau potensi gempa bumi pada map dengan tipe teks, lalu untuk label placement-nya adalah upper center. Di sini untuk base map-nya adalah gray. Mungkin langsung saja pada info labeling-nya yaitu menggunakan label class. Langsung saja saya running. Di sini terdapat titik-titik atau poin-poin yang sudah ditampilkan seperti tadi, tetapi di sini perbedaannya adalah terdapat labeling. Di sini untuk besaran terjadinya gempa bumi, yaitu menggunakan skala Richter.
terdapat perbedaan pada setiap titik besarannya sesuai dengan pergerakan lempeng yang ada. Bisa berupa lempeng atau gempa vulkanik maupun tektonik. Lalu yang ke-9 adalah untuk point layer simbologi. Nah, di sini untuk tipenya itu simple marker, lalu untuk stylenya itu cycle, dan colornya itu menggunakan warna biru atau blue dengan besar 8 px. Untuk base mapnya yaitu menggunakan OpenStreetMap atau SM. Mungkin langsung saja saya running. Nah, ini untuk tampilannya masih sama, menunjukkan area dan negara di benua Afrika di bagian sisi timur utara. Di sini terdapat titik-titik atau poin-poin dan simbologi seperti ini. Tertampil cukup banyak dan cukup jelas dan tersebar di wilayah yang tertera. Oke, lanjut saja. Untuk nomor 10 yaitu polyline layer simbologi. Kurang lebih masih sama, tetapi akan menampilkan garis dengan tipe color pada variabelnya, speed limit. Untuk layer renderernya yaitu dengan tipe simple line dan untuk tipenya simple. Nah, di sini untuk besaran zoomnya adalah 14 dengan center besarannya yaitu minus 122,35 dan 40,56. Mungkin langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini terdapat line pada suatu wilayah yang spesifik. Karena apa? Karena terdapat untuk line yang area besar dan line yang memang seperti gang-gang kecil yang cukup sulit untuk dijangkau tetapi dapat tertampil pada map yang saya tampilkan ini. Seperti ini, cukup runtut dan cukup padat. Lalu untuk nomor 11, tetap 11 yaitu polygon layer dengan menampilkan area. Langsung saja saya tampilkan pada wilayah Sudan dengan menggunakan warna biru. Namun di sini saya bedakan terdapat biru muda, biru tua, maupun gradasi warna biru yang ada. Untuk source code-nya, sini kurang lebih masih sama pada bagian tipe menggunakan color. Pada field-nya yaitu total pop, sesuai dengan apa yang ditampilkan pada my map. Pada change style, lalu tabel, lalu memilih total pop. Langsung saja saya lanjut pada bagian class bricks render. Di sini cukup panjang untuk shortcut-nya, tetapi kurang lebih masih sama. Di sini menggunakan base map OpenStreetMap
Lalu untuk tipenya yaitu kelas Bricks, untuk fieldnya total pop, kurang lebih masih sama. Ini data yang akan ditampilkan. Ini adalah URL untuk layer. Langsung saja saya running. Nah, di sini menggunakan simbologi warna yang berbeda, yaitu merah, marun, keunguan. Dan tampilan ini sesuai dengan apa yang ada pada web map. Langsung saja saya lanjut. Ada bagian nomor 13 yaitu dot density render. Di sini untuk base mapnya menggunakan dark gray, masih sama kurang lebih seperti pada sebelum-sebelumnya dengan tipe dot density. Di sini terdapat untuk dot value sebesar 10.000 dan dot size sebesar 5. Untuk referensi skalanya yaitu 100.000 dan fieldnya menggunakan total pop, labelnya yaitu male dan colornya yaitu menggunakan warna kuning atau yellow. Langsung saja saya running untuk density renderer. Kurang lebih masih loading. Nah, sudah menampilkan area Sudan karena di sini keterangannya yaitu dot density render atau tidak menampilkan sebuah eh, kawasan yang terdapat objek-objek. Jadi di sini adalah menampilkan sebuah kawasan saja. Lanjut untuk nomor 14. Bentar saya geser, yaitu unique value. Di sini menggunakan base map gray dan untuk layer-layernya kurang lebih menggunakan bahasa Arab. Untuk layer rendernya dengan tipe unique value, untuk fieldnya yaitu name, dan untuk tipe simbolnya yaitu default, mohon maaf, untuk default simbolnya yaitu menggunakan tipe simple line. Kurang lebih masih sama, langsung saja saya tampilkan. Nah, di sini untuk uh, keterangan line atau jalan yang spesifik dan unik dengan simbologi yang berbeda. Di sini terdapat untuk warna ungu, biru keunguan, lalu terdapat toponimi. Di sini ada warna merah dan warna hijau, lalu terdapat warna hitam untuk cabang jalan yang ada. Lanjut pada nomor 15, itu untuk polygon, unique value pada polygon atau area. Dan di sini terdapat perbedaan, yaitu pada wilayah barat, yaitu suatu wilayah pada bagian Sudan Barat dengan value warna biru, dan pada suatu wilayah Sudan Timur menggunakan value warna hijau, lalu pada bagian Sudan Selatan, Selatan agak barat menggunakan value merah, dan perbedaan yang ada. Lalu pada wilayah lain menggunakan warna abu-abu. Lanjut untuk nomor 16, yaitu heat map dengan color yang berbeda.
Kurang lebih masih sama untuk source code-nya. Untuk besaran zoom-nya yaitu 6, dan untuk besaran senternya yaitu 32 dan 16. Langsung saja saya tampilkan untuk headmapnya. Di sini terdapat dua, tetapi yang akan saya pakai adalah yang bawah. Karena saya mencoba dua kali, lalu karena pada percobaan yang pertama kurang berhasil atau tidak berhasil, lalu pada percobaan yang kedua berhasil. Saya loading, mohon maaf karena jaringan. Nah, di sini sudah tertampil untuk heatmap renderannya. Ketika saya zoom, terdapat sebuah bayangan seperti titik-titik. Lanjut untuk nomor 17, yaitu point graphic, menggunakan titik-titik. Di sini kurang lebih source code-nya masih sama, namun terdapat beberapa tambahan seperti freeze kit untuk geometri, lalu create symbol untuk drawing the point, dan yang ketiga adalah create graphic dan untuk menambahkan geometri dan simbol pada grafik yang ada. Langsung saja saya tampilkan. Untuk poin grafiknya, nah di sini terdapat animat senyum pada perbatasan negara Niger dan Chad, tetapi hanya seling beberapa waktu saja. Ya, mungkin next untuk nomor 18. Untuk line grafik, sebentar saya geser untuk tampilan kamera saya. Untuk line grafik, memunculkan garis berbentuk grafik dengan source code yang kurang lebih masih sama. Nah, di sini tertampil eh, bentuk yang random object pada sebagian wilayah benua Afrika dengan menggunakan warna kuning. Lalu pada tahap yang ke-19 atau nomor yang 19, yaitu untuk grafik polygon. Nah, di sini terdapat polygon grafik masih sama kurang lebih untuk tata letaknya pada sebagian wilayah benua Afrika. Di sini terdapat untuk garis tepi dan wilayah tengahnya dengan pemberian simbologi warna yang berbeda. Pada garis tepinya menggunakan warna kuning, lalu pada bagian tengahnya menggunakan warna ungu. Lalu untuk shortcut yang terakhir adalah untuk grafik pop-up template. Langsung saja saya tampilkan. Di sini kurang lebih masih sama seperti nomor 17, tetapi di sini saya menggunakan emot senyum dan tidak diberi waktu seperti yang nomor 17 tadi dengan time yang berbeda dan masih sama kurang lebih pada sekitar wilayah benua Afrika. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.